Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 4, kali ini kita akan mempelajari fikih pelajaran 4 tentang mandi wajib setelah ihtilam atau mimpi basah. Sebelumnya, Bu Iva tanyakan dulu bagaimana kabarnya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai belajar tentang mandi wajib setelah ihtilam atau mimpi basah. Yang akan kita pelajari kali ini yaitu pengertian mandi wajib setelah ihtilam, kemudian hukum mandi setelah ihtilam, tata cara mandi setelah ihtilam, hal-hal yang dilarang bagi laki-laki yang ihtilam, dan hal-hal yang diperbolehkan bagi laki-laki yang ihtilam. Sekarang kita pelajari dulu pengertian dari mandi wajib setelah ihtilam. Nah, ihtilam sendiri dalam ajaran Islam berarti mimpi basah. Ya. Mimpi basah atau ihtilam secara istilah yaitu keluarnya cairan atau air mani saat tidur atau saat terjaga yang dialami oleh laki-laki. Nah anak-anak, ihtilam itu sendiri atau mimpi basah itu sebagai tanda bahwa seorang laki-laki telah memasuki masa pubertas. Dan ihtilam juga termasuk hadas besar yang harus dibersihkan dan disucikan sebelum melakukan ibadah. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan cara mandi wajib. Kalian telah mempelajari pengertian ihtilam dan hal-hal yang berkaitan ihtilam pada pertemuan yang telah lalu. Sekarang kita fokus pada mandi wajib setelah ihtilam. Nah, anak-anak, kata mandi itu berasal dari bahasa Arab yakni al-ghuslu yang berarti mengalirkan air pada sesuatu. Sesuatu di sini adalah badan. Nah, sedangkan menurut istilah al-ghuslu adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan cara khusus yang bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Nah anak-anak, di dalam surat Al-Maidah ayat 6 telah dijelaskan bahwa mandi wajib diharuskan sebagaimana firman Allah berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Nah, anak-anak, itu adalah surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu
dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Nah, ini sudah ditekankan ya oleh Allah bahwa kalau kita punya hadas besar seperti ihtilam ya, maka diwajibkan untuk mandi. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci, dan seterusnya. Itu adalah surah Al-Maidah. Selanjutnya anak-anak, kita akan pelajari hukum mandi wajib setelah ihtilam. Hukumnya adalah wajib. Tetapi ada beberapa ulama, salah satunya adalah seorang ulama fikih ya yang bernama Sayyid Sabiq, mengatakan tentang ihtilam dan mandi wajib sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika mani keluar tanpa syahwat, namun karena sakit atau cuaca dingin, maka tidak wajib mandi wajib. Tidak wajib itu ulama fikih ya, beberapa itu yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq. Tetapi kalau kamu ragu-ragu ya mending mandi wajib saja ya daripada ragu-ragu, karena sifat ragu-ragu itu salah satu ini kan was-was, itu bawaannya setan. Nah, supaya kita terhindar dari setan ya harus dilakukan aja mandi wajib ya. Yang kedua, jika seseorang bermimpi namun tidak mengeluarkan air mani, tidak wajib mandi wajib atau junub. Tapi sekali lagi Bu Iva katakan bahwa kalau kamu masih ragu ya mandi wajib saja karena tidak ada salahnya ya. Dan yang ketiga, jika seseorang dalam keadaan sadar atau tidak tidur dan mendapati mani namun ia tidak ingat akan mimpinya, tetapi jika ia meyakini bahwa itu adalah mani, maka wajib mandi wajib atau junub. Meskipun kamu tidak ingat mimpi apa ya, tetapi kamu yakin itu yang keluar ada air mani, berarti kamu harus mandi wajib. Itu ya hukum dari mandi wajib setelah ihtilam. Selanjutnya adalah hal-hal yang dilarang bagi laki-laki yang ihtilam. Apa saja itu? Yang pertama, pastinya dilarang sholat. Jadi bukan berarti kalau gitu gak mandi-mandi aja gak sholat, ya gak boleh ya. Jadi setelah kamu sadar bahwa kamu mengalami ihtilam, langsung mandi wajib. Sadar langsung mandi wajib. Kalau sudah waktunya sholat ya sholat ya. Jadi harus suci dulu. Kan syarat sholat itu kan suci dari hadas besar maupun kecil. Nah ihtilam kan hadas besar, berarti harus mandi wajib dulu baru melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, tidak boleh berdiam diri di masjid atau iktikaf di masjid ya, karena kamu menanggung hadas besar ya, enggak boleh. Yang ketiga, tidak boleh atau dilarang tawaf di Ka'bah. Yang keempat, tidak boleh membaca Al-Quran. Dan yang kelima, tidak boleh menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran. Jadi intinya kalau kamu menanggung hadas besar, tidak boleh melakukan 5 hal ini. Selanjutnya adalah hal-hal yang diperbolehkan bagi laki-laki yang ihtilam. Apa aja? Ini dia. Boleh zikir ya, kamu berzikir kepada Allah, subhanallah, subhanallah. Nah, alhamdulillah, boleh ya. Boleh zikir karena menyebut nama Allah itu harus dilakukan setiap saat, setiap waktu, apapun yang terjadi tetap harus mengingat Allah, karena zikir itu maknanya sendiri adalah mengingat Allah. Kemudian boleh wukuf dan ihram di padang Arafah. Kalau tawaf nggak boleh ya, kan yang wajib itu tawafnya ya. Jadi kalau kamu ibadah haji nggak tawaf ya berarti nggak haji. Tapi wukuf dan ihram itu boleh nak ya, boleh dilakukan meskipun kamu sedang menanggung hadas besar. Tetapi gak enak ibadah kalau kita sedang menanggung hadas itu tidak enak rasanya ya. Jadi sebaiknya tetap kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, sebaiknya kita sudah bersih dan suci dari hadas besar maupun kecil. Yang ketiga, boleh berdoa kepada Allah, boleh ya. Boleh belajar ilmu agama,
boleh mendengarkan ceramah atau bacaan Al-Quran, boleh menyampaikan kajian, boleh menyentuh gadget yang ada konten Al-Quran. Jadi meskipun ini ya nak ya, meskipun ini boleh-boleh ini ya, tetapi laki-laki setelah ihtilam itu sebaiknya menyegerakan, jangan ditunda-tunda untuk mandi wajib ya, nggak boleh tunda-tunda. Nanti setan itu kan banyak nak ya, setan itu banyak, godaannya banyak, jangan sampai ditunda. Kamu sadar ihtilam, langsung mandi wajib. Nah, tata caranya bagaimana setelah kamu mengalami ihtilam? Yang pertama kan ada rukunnya dan ada sunnahnya. Yang pasti rukunnya itu harus niat ya, niatnya kan sudah pernah belajar kemarin ya. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Minggu kemarin kalian sudah belajar. Yang kedua yaitu meratakan air ke seluruh tubuh ya. Sunnah-sunnahnya apa saja? Yang pasti baca basmalah dulu sebelum niat ya, itu sunnah. Membersihkan kedua telapak tangan, kemudian menghilangkan kotoran yang ada pada badan, membersihkan kemaluan atau beristinja, berwudu dulu ya, sebelum mandi wudu dulu. Kemudian mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan disiramkan ke akar-akar rambut kepala, itu juga sunnah. Menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali dan mengguyurkannya ke seluruh tubuh juga sunnah. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan juga sunnah. Tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali ada uzur, dan tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Baiklah anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.